Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atas nama Andi Haryanto, Sultan Rahmatullah, Dodi Rahman, Ulan Eka Sari, Siti Maryam Nur Hafijah, Rahman Nurul Fatia, Dinda Koirunisa ingin mempresentasikan perkembangan pada masa prenatal. Pendahuluan. Secara parsial, psikologi perkembangan dapat dipecah menjadi beberapa subdisiplin, yaitu perkembangan masa prenatal, perkembangan anak, perkembangan remaja, perkembangan orang dewasa, dan gerontologi. Psikologi perkembangan yang mempelajari masa usia lanjut. Dengan demikian, ruang lingkup psikologi perkembangan dimulai sejak masa konsepsi sampai manusia meninggal. Pendidikan anak di dalam kandungan sangat penting, karena pada masa itu anak mengalami perkembangan dan pertumbuhan awal yang baru mulai terbentuk pada masa anak di dalam kandungan. Ibu merupakan orang yang paling utama membentuk kecerdasan anak melalui pendidikan yang diberikan. Kondisi ibu yang mengandung janin harus benar-benar terjaga dengan baik, dan anak yang berada di dalam pada masa usia dini juga harus benar dijaga dari kondisi lingkungan sekitar. Karena masa anak usia dini, anak sangat peka terhadap kondisi perasaan lingkungan sekitar, sehingga kondisi kesehatan ibu juga sangat berpengaruh kepada keadaan bayi. Pengertian prenatal. Secara umum, pengertian prenatal berasal dari kata pra yang berarti sebelum dan natal yang berarti lahir. Jadi, pengertian prenatal adalah sebelum kelahiran yang berkaitan dengan hal-hal atau keadaan sebelum melahirkan. Masa prenatal adalah periode perkembangan pertama jangka kehidupan manusia dan secara biologis. Hidup dimulai pada waktu ini. Periode ini dimulai pada waktu konsepsi, yaitu pembuahan dari ovum oleh sel sperma, dan berakhir pada waktu kelahiran. Menurut pendapat yang masyhur, rentan waktu tersebut adalah 9 bulan 10 hari atau 280 hari. Perkembangan prenatal dari segi motorik. Tahap ketiga, masa kehamilan ini dimulai dari 8 minggu sampai dengan masa kelahiran. Selama masa ini, janin tumbuh dengan pesat sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya, dan organ sekaligus sistem tubuh menjadi lebih kompleks. Sentuhan akhir seperti kuku jari tangan dan kaki tumbuh serta kelopak mata terbuka. Tingkat aktivitas dan pergerakan janin menunjukkan perbedaan individual yang ditandai dengan kecepatan jantung mereka yang berubah-ubah. Perkembangan prenatal dari segi bahasa. Penguasaan bahasa oleh bayi adalah pengenalan pola-pola dan intonasi. Suara ibu sering terdengar lebih menarik bagi janin. Suara ayah terdengar lebih keras dan sisi nadanya lebih rendah dan tidak harus melewati organ. Suara ibu merupakan rangsangan yang sangat menyenangkan bagi janin, dikarenakan suara ibu mengalami perkuatan 2 kali. Selain mencapai bayi dari luar tubuh, suara ibu mencapai lewat dalam, sebagai gelombang-gelombang bunyi yang merambat melalui tulang-tulang dan jaring-jaringan yang akan memberikan efek pijatan lembut pada janin. Perkembangan prenatal dari segi kognitif. Perkembangan dalam belajar dan mengingat, yaitu perkembangan belajar janin telah diketahui ketika dia mengisap jari di dalam rahim. Sementara perkembangan mengingat diketahui ketika bayi merekam setiap pembicaraan ibunya, atau ketika ibu sedang membacakan cerita-cerita dengan keras pada masa kehamilan. Membacakan cerita-cerita dengan suara keras lebih mengaktifkan kerekaman
ingatan bayi ketimbang ibu yang sama sekali tak pernah membacakan cerita pada masa kehamilan. Perkembangan prenatal dari segi sosial. Mendidik bayi yang ada dalam kandungan, berharap kelak nanti menjadi anak yang penuh dengan nilai-nilai sosial dan solidaritas yang tinggi. Seorang ibu yang dapat mengatur waktunya dengan baik dan tidak akan membiarkan waktunya terbuang sia-sia. Semaksimal mungkin ia akan mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Mengikuti kegiatan pengajian, ikut kegiatan sosial di lingkungannya, banyak memberikan dan menolong orang lain di masa kehamilannya adalah salah satu cara untuk mendidik anak di masa prenatal. Perkembangan prenatal dari segi emosi. Berkomunikasi dengan buah hati tidak hanya bisa dilakukan setelah bayi lahir dan bisa berbicara. Namun sebetulnya komunikasi antara ibu dan janin, lingkungan dengan janin sudah dimulai tercipta sejak dalam kandungan. Tanpa banyak disadari, ibu dan janin sudah memiliki hubungan emosional yang sangat kuat. Biasanya dimulai sejak usia kehamilan 6 bulan. Janin sudah bisa merasakan emosi ibu, baik saat senang atau sedih melalui hormon ibu yang disalurkan ke dalam tubuh janin. Tentu kesempatan berharga untuk menjalin kedekatan secara emosional dengan buah hati tidak boleh dilewatkan. Keadaan emosional ibu selama kehamilan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan masa prenatal. Hal ini dikarenakan ketika seorang ibu hamil mengalami ketakutan, kecemasan, stres dan emosi dan lain-lain yang mendalam, maka terjadi perubahan psikologis. Antara lain yang meningkatnya pernapasan dan sekresi oleh kelenjar, adanya produksi hormon adrenalin sebagai tanggapan terhadap ketakutan akan menghambat aliran darah ke daerah kandungan dan membuat janin kekurangan udara. Perkembangan prenatal dari segi moral. Stimulasi pralahir mempengaruhi mental bayi. Penelitian yang dilakukan Dr. Rene dan Lehrer menunjukkan beberapa hal pada bayi yang mendapatkan stimulasi pralahir. A. Ada suatu masa krisis dalam perkembangan bayi yang dimulai usia sekitar 5 bulan sebelum dilahirkan dan berlanjut hingga usia 2 tahun. Ketika stimulasi otak dan latihan-latihan intelektual dapat meningkatkan kemampuan bayi. B. Stimulasi pralahir dapat membantu mengembangkan orientasi dan keefektifan bayi dalam mengatasi dunia luar setelah dilahirkan. C. Bayi-bayi yang dapat stimulasi pralahir lebih dapat mampu mengontrol gerakan-gerakan dan lebih siap untuk mempelajari lingkungan setelah ia dilahirkan. Para orang tua yang telah berpartisipasi dalam program pendidikan pralahir menggambarkan anak mereka lebih tenang, waspada, dan bahagia. Bila anak sering mendapatkan reaksi terhadap tingkah lakunya, maka tidak hanya anak terdorong untuk melakukan tingkah laku yang semacam itu lagi, melainkan ia juga lebih dapat menganalisa mengenai tingkah laku mana yang dapat memberikan efek tertentu itu. Proses ini disebut dengan istilah analisa kontingensi. Anak belajar untuk dapat meletakkan hubungan tingkah laku dengan akibat yang ditimbulkan dalam keliling. Tahap perkembangan prenatal. Tahapan perkembangan prenatal dibagi menjadi 3 fase: germinal, embrio, dan janin. Fase germinal. Fase germinal adalah fase perkembangan prenatal yang terjadi 2 minggu pertama setelah proses pembuahan. Hal ini termasuk pembentukan telur yang telah dibuahi, yang disebut zigot, pembelahan sel, dan melekatnya zigot pada dinding uterus. Pembelahan sel yang cepat oleh zigot merupakan tanda dimulainya fase germinal. Pada fase ini, sekelompok sel yang disebut sebagai blastitosis terdiri dari inti sel yang kemudian berkembang menjadi embrio dan tropoplas. Lapisan luar sel yang akan bertugas mendukung dan menyuplai
Nutrisi pada embrio. Menempelnya zigot pada dinding uterus akan terjadi pada 10-14 hari setelah proses pembuahan. Fase embrionik, yaitu suatu periode kehamilan dengan rentang usia antara minggu kedua sampai dengan akhir minggu ke-8. Ditandai dengan perkembangan yang pesat pada organ tubuh, sistem pernapasan, pencernaan, dan syaraf. Pada masa ini terjadi diferensiasi sel. Sistem syaraf berkembang pada usia akhir minggu ketiga, jantung mulai berdetak. Kemudian embrio terus berkembang pada akhirnya menjadi janin sebagai bentuk manusia kecil yang ditandai pembentukan kepala 1/4 ons dengan panjang sekitar 1,5 inci atau 2,5 cm. Periode embrionis merupakan periode yang sangat rentan terjadinya keguguran spontan. Yaitu suatu periode kehamilan dengan rentang usia akhir minggu ke-8 sampai awal kelahiran. Fetus bertumbuh dengan cepat dan diperkirakan panjangnya kira-kira 20 kali dari sebelumnya. Sistem organ-organ dan tubuh semakin kompleks. Pada periode ini, janin sangat aktif. Gerakan-gerakan janin pertama kali terjadi pada minggu ke-18 sampai 21, di mana fetus sudah mampu melakukan gerakan seperti tersenyum, mengisap, merengut, atau menelan. Pada periode fetus ini tidak ada pembentukan organ-organ tubuh yang baru. Pada akhir bulan ketiga, organ-organ bagian dalam berkembang dan berfungsi. Detak jantung janin diketahui sekitar minggu ke-15. Pada akhir bulan ke-7, janin sudah bisa dilahirkan meskipun belum cukup umur. Permasalahan pada masa prenatal. Masalah fisik. Masalah fisik yang dialami ibu hamil ini dapat berupa ibu hamil yang sering merasa capek, pegal-pegal, dan punggung terasa sakit. Hal ini sering terjadi karena pada masa itu selama kehamilan jantung harus bekerja lebih keras untuk mendorong darah sampai ke uterus dan plasenta. Banyaknya aliran darah ke payudara, ginjal, kulit, dan gusi yang juga meningkat. Paru-paru juga harus bekerja lebih berat selama kehamilan agar semua peningkatan darah yang terjadi dapat dipenuhi oksigen. Masalah pada masa prenatal, masalah psikologis. Masalah psikologis yang dialami ibu hamil ini biasanya ada 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Masalah pada trimester 1, yaitu ibu hamil akan mengalami morning sickness atau lebih dikenal mual-mual. Dalam batas-batas tertentu, keadaan ini masih normal. Namun apabila muntah terjadi terus-menerus sehingga mengganggu keseimbangan gizi dan cairan tubuh, kondisi ini didiagnosa sebagai hiperemesis gravidarum. Wilson 2002. Sedangkan pada trimester 2, ibu hamil akan mulai beradaptasi dengan keadaannya yang sedang hamil, jadi emosinya akan sedikit lebih baik. Pada trimester 3 merupakan masa ketika ibu akan melahirkan. Pada trimester 3 merupakan masa ketika ibu akan melahirkan. Pada masa ini ibu akan mengalami gejala psikologi yang hebat kembali. Kebanyakan ibu hamil akan mulai mencemaskan bagaimana dengan proses persalinannya. Dukungan keluarga terutama suami akan sangat dibutuhkan oleh ibu hamil untuk mengatasi masalah psikologi pada ibu hamil. Alangkah baiknya ketika ibu hamil melakukan kesibukan seperti menyulam atau menjahit yang melatih kesabaran sehingga psikologinya akan mulai tertata dengan baik sehingga tidak berpengaruh buruk terhadap anak. Kesimpulan, perkembangan manusia dimulai bukan ketika mereka dilahirkan ke dunia, melainkan telah dimulai sejak dari masa sebelum kelahiran, mulai dari proses pembuahan sampai pada proses kelahiran yang memerlukan waktu 9 bulan 10 hari. Tahapan awal dimulai dari pembuahan sampai usia 2 minggu, yang dikenal dengan tahap germinal. Kemudian tahap kedua adalah tahap embrionik, yang dimulai dari usia 2 minggu sampai 8 minggu. Dan tahap terakhir yaitu tahap fetal.
mulai dari usia 8 minggu sampai dengan kelahiran. Dari masing-masing tahap tersebut terjadi perkembangan yang mempengaruhi fisik dan psikis manusia terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan ini, baik faktor pendukung maupun penghambat dalam perkembangan. Banyak hal yang harus diperhatikan ketika masa ini berlangsung, baik kondisi fisik maupun psikis ibu. Ada berbagai penyesuaian yang harus dilewati seorang ibu setelah melahirkan. Ibu harus siap secara fisik dan psikis dengan apapun yang terjadi setelah kelahiran. Sekian, itu saja yang kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya, jika ada salah kata dalam penulisan, kurang lebihnya, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.